Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap diberikan rahmat kesehatan. Selamat berhari Minggu. Hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang mempunyai saudara laki-laki, mati meninggalkan istrinya tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberikan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar dikatakan, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saya mengajak Anda untuk merenungkan sejenak tentang perkawinan. Pada zaman sekarang, banyak sekali perkawinan-perkawinan yang berada di ambang perceraian. Pertanyaannya, kenapa? Apakah mereka kurang saling mengenal satu sama lain? Atau persoalan ekonomi? Atau apa? Ketika kita cari tahu dan dalam proses-proses pendampingan, ternyata banyak sekali terjadi orang tidak bisa saling memaafkan satu sama lain. Maka terjadilah perceraian. Sekali lagi saya mau mengatakan, menikahi orang yang Anda cintai itu mudah. Tapi bertahan pada orang yang Anda nikahi tidak akan pernah mudah. Butuh pengorbanan. Butuh kesetiaan terhadap komitmen baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan. Di waktu sehat maupun sakit. Ini komitmen yang harus terus diingat oleh pasangan suami istri. Ketika tantangan ada dalam kehidupan bahtera rumah tangga, itu merupakan bagian dari hidup. Apakah orang tetap setia pada pasangannya? Maka mari kita berjuang untuk tetap setia apapun situasi yang sedang dihadapi.
terbuka dari hati ke hati. Kalau ada satu yang jadi api, harus ada satu yang menjadi air, agar pernikahan itu bisa dipertahankan. Saling memahami. Maka saya katakan tadi, harus ada dari hati ke hati. Komunikasi antara suami dan istri. Bukan saling menyalahkan atau saling menjudge, bukan. Tapi bagaimana duduk dari hati ke hati dengan orang yang Anda perjuangkan bertahun-tahun, kemudian Anda nikahi, duduk bersama. Cari solusi yang baik. Berjuang untuk bisa saling memaafkan, bukan menuntut untuk pasangan harus menjadi sesempurna yang Anda inginkan. Tapi berjuang untuk saling menghargai satu sama lain. Pasangan suami istri dipanggil dan disatukan oleh Tuhan untuk saling menguduskan satu sama lain. Maka mari, saya ajak Anda semua yang menikah. Jangan pernah lupa untuk mendoakan pasangan hidupmu setiap hari. Dan jangan pernah lupa untuk mengatakan kepada pasangan hidupmu, aku mencintai engkau. Ada tantangan Bapak Ibu. Hidup biarawan pun jadi ada banyak tantangan. Hidup pernikahan pun ada tantangan. Tapi bagaimana kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai. Ketika ada persoalan pergumulan, kita tenang. Jangan sampai kita mengandalkan emosi kita. Tenang. Kita ambil waktu untuk tenang, kemudian kita berbicara dari hati ke hati, akan jauh lebih bermanfaat daripada kita menggunakan emosi yang berlebihan. Dia adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Maka selama pasanganmu masih hidup, cintai dia. Kasihi dia. Jangan sakiti perasaannya terus-menerus. Kalau Anda berani menyakiti dia, minta maaf. Maka saya mengajak masing-masing kita untuk merenungkan bagaimana posisi kita ketika kita menempatkan diri kita ketika kita menyakiti orang lain. Tidak mengenakan. Atau ketika kita disakiti juga tidak mengenakan. Maka jangan saling menyakiti. Berkata-kata yang baik. Kadang niat baik tapi caranya kurang baik. Maka kurang diterima oleh pasangan hidup. Maka niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik agar bisa diterima oleh pasangan hidupmu masing-masing. Mari Bapak Ibu. Tidak ada keluarga yang sempurna. Masing-masing keluarga punya tantangan. Kita bercermin pada keluarga-keluarga yang setia sampai hari ini. Apakah mereka dari lahir sudah diberi kekuatan demikian? Tidak. Tapi mereka belajar untuk menerima satu sama lain. Mereka belajar untuk memaafkan satu sama lain. Mereka belajar untuk memperbaiki diri masing-masing sebelum mereka menuntut orang lain. Mari, jadikan keluargamu bahagia. Hadirkan Tuhan di dalam keluargamu. Biarkan Tuhan menguasai seluruh kehidupan keluargamu. Mari saya ajak. Kita berjuang untuk saling memaafkan. Jauh lebih tenang dalam menghadapi badai keluarga. Maka perahu keluarga, bahtera keluargamu akan sampai di tujuan sekalipun ada badai itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi pasangan suami istri di mana saja mereka berada. Berikan mereka masing-masing rahmat kesehatan, sukacita, rahmat pengampunan satu sama lain. Khususnya bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami persoalan dan pergumulan, dampingi mereka Tuhan, agar mereka tetap saling memaafkan satu sama lain,
saling belajar untuk memperbaiki diri, agar kehidupan mereka tetap setia satu sama lain, seperti Engkau Allah yang setia kepada kami. Jauhkan keluarga-keluarga dari segala mara bahaya, dari godaan-godaan setan. Dampingi mereka selalu Tuhan, agar apapun situasi saat-saat ini, mereka tetap mengandalkan Engkau. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.